Larantuka. Vatikannya Indonesia. Larantuka adalah sebuah kota kecil di ujung timur Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota ini adalah pusat penyebaran agama Katolik di Flores dan Nusa Tenggara Timur. Terletak di antara Selat Solor dan Laut Flores membuatnya menjadi kota pelabuhan yang penting di Indonesia Timur. Penduduk Larantuka dikenal ramah, dengan 75% penduduk beragama Katolik. Larantuka disebut sebagai Vatikan Indonesia karena kemiripannya dengan kota Vatikan dalam konteks pentingnya, sebagai pusat kegiatan keagamaan, khususnya dalam tradisi Katolik. Beberapa alasan utama mengapa Larantuka disebut sebagai Vatikan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pusat perayaan Semana Santa atau Pekan Suci yang berlangsung setiap tahun menjelang Paskah. Ini adalah salah satu perayaan agama Katolik terbesar dan terpenting di Indonesia. Ribuan peziarah dari seluruh Indonesia akan datang dan memenuhi kota Larantuka untuk mengikuti serangkaian prosesi dan ritual yang berlangsung selama 1 minggu penuh. 2. Larantuka merupakan pusat penyebaran agama Katolik di Indonesia Timur. Berlangsung sejak abad ke-16, para misionaris Katolik dari Portugal sudah melakukan misi penyebaran agama di Indonesia Timur. Gereja Katolik sampai saat ini terus memainkan peran penting dalam berbagai kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Pengaruh budaya Portugis terlihat jelas dalam tradisi dan budaya masyarakat setempat, persis seperti pengaruh Katolik Roma di berbagai aspek kehidupan di Vatikan. 3. Larantuka adalah pusat keuskupan yang membawahi banyak paroki di wilayah Flores Timur. Keuskupan ini menjadi pusat spiritual dan administratif bagi komunitas Katolik di daerah tersebut. 4. Larantuka mempunyai prosesi Jumat Agung yang sangat terkenal, yang melibatkan perjalanan dari Kapela Tuan Ma yaitu kapel yang didedikasikan untuk Bunda Maria, menuju Kapela Tuan Ana yang merupakan kapel yang didedikasikan untuk Tuhan Yesus. Prosesi ini dikenal dengan nama Semana Santa, di mana prosesi ini adalah simbol devosi dan penebusan dosa. Mirip dengan prosesi serupa yang diadakan di Vatikan selama Pekan Suci. 5. Larantuka sudah sejak lama menjadi tujuan ziarah penting bagi umat Katolik di Indonesia. Banyak orang datang untuk berdoa dan merayakan prosesi religius di sini. Menjadikannya sebagai pusat spiritual yang vital sama seperti Vatikan selama Pekan Suci. Dengan segala aspek tersebut, Larantuka pantas mendapat julukan Vatikannya Indonesia karena perannya sebagai pusat keagamaan Katolik di Indonesia. Mirip dengan Vatikan yang berfungsi sebagai pusat spiritual bagi umat Katolik seluruh dunia. Perayaan Semana Santa di Larantuka dilakukan dalam beberapa proses ritual dalam rangka perayaan Pekan Suci, dimulai dari hari Minggu Palma yaitu perayaan memperingati peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem. Prosesi kedua adalah Rabu Treu yaitu malam renungan yang jatuh pada hari Rabu sebelum Kamis Putih. Rabu Treu juga dikenal sebagai Rabu Pengkhianatan. Umat berkumpul di Gereja Katedral Reina Rosari untuk merenungkan pengkhianatan Yudas Iskariot kepada Yesus Kristus. Prosesi ketiga adalah Kamis Putih, yang terdiri dari 3 prosesi yaitu upacara Tedeum. Prosesi Tedeum ini dilakukan di Kapela Tuan Ma. Patung Tuan Ma atau Bunda Maria yang disimpan dalam kapel dibersihkan dan dihias dengan kain putih dan bunga oleh umat yang mengikuti upacara itu. Dilanjutkan dengan prosesi adorasi Tuan Ma, yaitu patung Tuan Ma yang sudah dibersihkan ditaruh di depan kapela untuk adorasi. Dilanjutkan dengan Misa Kamis Putih yaitu misa untuk memperingati perjamuan terakhir Yesus bersama para muridnya. Misa ini diakhiri dengan prosesi Sakramen Maha Kudus ke altar reposisi, tempat sakramen disimpan semalam untuk adorasi malam itu. Selanjutnya prosesi Jumat Agung, dimulai dengan prosesi Arung Laut di Teluk Larantuka. Patung Tuan Meninu atau Yesus Kecil dan Tuan Ana atau Yesus Dewasa diarak di atas perahu melewati teluk. Umat mengiringi proses ini dari tepi laut yang melambangkan perjalanan Yesus dalam mengarungi kehidupan sebagai manusia menuju penebusan nantinya.
Setelah prosesi laut selesai, dilanjutkan dengan liturgi Jumat Agung di gereja-gereja. Liturgi ini meliputi pembacaan kisah sengsara Yesus, penghormatan salib, dan komuni. Umat berkumpul untuk merenungkan penderitaan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Prosesi selanjutnya pada sore hari yaitu prosesi besar yang menjadi puncak perayaan. Patung Tuan Emaa dan Tuan Ana diarak bersama di sepanjang Jalan Larantuka. Umat mengiringi prosesi ini dengan doa dan nyanyian, mengenang jalan salib Yesus menuju Golgota. Prosesi selanjutnya adalah Sabtu Suci atau Vigili Paskah. Ditandai dengan pemberkatan api baru dan lilin Paskah yang melambangkan kebangkitan Kristus sebagai terang dunia. Dilanjutkan dengan pembacaan kitab suci termasuk kisah penciptaan dan pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. Misa diakhiri dengan pembaruan janji baptis dan ekaristi Paskah. Prosesi terakhir adalah Misa Paskah yang merupakan puncak dari Semana Santa. Umat merayakan kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita dan rasa syukur atas kemenangan Kristus dari dosa dan kematian. Demikianlah informasi yang bisa kami berikan. Jangan lupa bantu kami dengan like dan subscribe agar kami lebih baik dan bersemangat ke depannya. Terima kasih. Berkah dalam.